Haleluya. Semua siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia telah mati dan bangkit bagi kita semua untuk kita mempunyai kuasa mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersama. Sekali lagi bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhan Allah, sumber kekuatan kami. Kau yang memberi kami kuasa untuk kami dapat mengalahkan setiap musuh-musuh kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada hentinya hati kami bersyukur, tiada hentinya hati kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan.
Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Engkau sungguh membuat kami terkagum Tuhan akan kemuliaan-Mu, akan kebesaran-Mu. Mujizat-Mu sungguh luar biasa setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan
hadirat-Mu. Kami bawa penyembahan kami, sebab Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Kau layak, hanya Kau layak untuk terima pujian kami, terima penyembahan kami. Kau Allah yang setia. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, sebab Kau baik. Oh haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami angkat tinggi pujian kami ke hadirat-Mu. Oh Tuhan, sebab Kau layak disembah, Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, kami memuji Engkau, kami kagum akan kebesaran-Mu. Oh Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini kami sujud menyembah-Mu, kami bernyanyi kepada-Mu. Oh haleluya, terima kasih, sebab Kau Allah yang kekal, Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Yesus Engkau ajaib ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk lebih lagi ke dalam kehadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur, membawa sembah kami, ucapan terima kasih kami memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Oh Yesus, Jesus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat
Tiada kata-kata selain kami memuji dan menyembah Engkau. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamaku selalu.
Malam hari ini Bapak Ibu, satu kebenaran firman yang saya terima rema bagi kita semuanya. Saya berikan judul ujian ya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ini pada waktu kita masih sekolah dulu, ataupun mungkin putra putri kita ya, menghadapi yang namanya ujian ya. Ada ujian-ujian yang dihadapi saat bersekolah ya. Apa tujuan daripada ujian tersebut, saudara ya? Tentunya ujian yang diselenggarakan, ujian yang diberikan kepada anak-anak kita ataupun kepada kita saat kita masih sekolah dulu, bukan untuk kehancuran kita, bukan untuk membuat kita gagal, saudara, tidak. Bukan untuk membuat kita ini menjadi tinggal kelas, bukan itu tujuan. Tetapi tujuannya adalah untuk kita naik kelas berikutnya, supaya setiap kita bisa melewati sebuah batas dan kita masuk di dalam level berikutnya di dalam kehidupan ini ya. SD, SMP naik, SMA, kuliah, selesai semuanya. Jadi orang yang sudah menyelesaikan pendidikannya, siap bekerja ya, siap untuk dihargai Bapak Ibu ya. Itu tujuan ujian ya. Kalau saat sekolah ada ujian, bagaimana dengan kehidupan ya? Apa kata firman, saudara ya? Kita baca satu ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 ya. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bapak Ibu yang terkasih ya, dari ayat ini ya, saya berikan dua kesimpulan ya. Ternyata setiap orang pasti akan hadapi yang namanya ujian ya. Dari mana saya dapatkan itu? Dikatakan di sini saudara-saudara kekasih yang kekasih. Saudara-saudara itu jamak, saudara ya. Saudara-saudara itu lebih dari satu, artinya jamak ya. Setiap kita itu ada ujian-ujiannya ya. Yang kedua, ujian adalah sesuatu yang biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan ya. Setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, termasuk itu ujian, itu tidak akan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya ya. Apa tujuannya? Supaya menjadikan kita pribadi yang berharga, pribadi yang berkenan, saudara. Itu tujuan ujian. Kita mau belajar dari seorang pribadi yang Tuhan berkata, aku ini berkenan loh dari orang ini ya. Siapa dia, saudara? Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Ini ada satu pribadi yang Tuhan itu berkenan, hati Tuhan berkenan kepada pribadi ini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud jadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu, ternyata pribadi yang Tuhan kenan, ada satu pribadi yang Tuhan berkenan, yang namanya Daud, saudara. Daud itu pernah berbuat salah, pernah dosa, pernah.
Tetapi Daud itu dikatakan berkenan di hati Tuhan. Kenapa Daud berkenan? Daud itu diuji, Daud itu ditampi, dan dia akhirnya jadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar dari pribadi Daud. Kita akan belajar apa saja ujian yang pernah dialami oleh Daud. Ujian yang pertama, saudara. Bentuk ujian yang dialami yaitu saya sebut ujian iman. 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ujian yang pertama yang dihadapi oleh seorang yang bernama Daud adalah ujian iman, saudara. Suatu saat Daud diperintahkan oleh ayahnya untuk mengunjungi kakaknya, menengok kakak-kakaknya yang sedang ada di medan peperangan. Daud datang melaksanakan tugas ayahnya. Dan saat Daud ada di medan peperangan, dia mendengar perkataan daripada Goliat. Perkataan Goliat yang menantang bangsa Israel, saudara. Dan Daud pada waktu itu berkata, siapa orang yang tidak bersunat itu, yang berani menentang barisan tentara Allah, yang berani menentang pasukan Israel, prajurit-prajurit Israel. Perkataan Daud ini didengar oleh Saul. Hari itu Daud bukan datang untuk berperang. Dia tidak mempersiapkan segala sesuatunya, saudara. Dia masih muda. Dia tidak terlatih sebagai seorang tentara. Tetapi pada saat itu, saat dia dipanggil oleh Saul, Saul perlengkapi dia dengan senjata. Saul perlengkapi dia dengan pakaian perangnya. Tetapi semua tidak berguna bagi Daud. Karena Daud masih porsi tubuhnya bukan porsi seorang prajurit. Dia masih terlalu muda. Dan kemudian dia tanggalkan semua, saudara. Dan singkat cerita, saat Daud tidak menggunakan persenjataan yang diberikan oleh Saul, dia cuma bawa batu, dia ambil dari sungai, tepi sungai, dan dia pakai ali-alinya, dia pakai alatnya, saudara. Dan satu batu yang dipakai oleh Daud itu yang mengalahkan Goliat, saudara. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seringkali ada ujian-ujian iman. Kita akan pasti ngalami yang namanya ujian-ujian iman, Bapak Ibu. Dan saat ujian iman, kalau kita ini masih ada sesuatu yang bisa kita andalkan, kita mengandalkan uang kita. Oh, masih ada uang, masih bisa lakukan ini itu, masih bisa cari dokter. Saudara, Tuhan tidak turun tangan. Karena apa? Kita merasa, manusia ini merasa masih ada yang diandalkan. Tapi sampai satu titik di mana tidak ada satupun yang bisa kita andalkan. Saat kita hanya berteriak kepada Tuhan, kita percaya dengan iman kita, disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan, saudara. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kalau engkau menghadapi yang namanya ujian iman, jangan andalkan segala sesuatu yang ada di sekelilingmu. Jangan cari manusia. Manusia itu mengecewakan, saudara. Jangan hanya berharap kepada kekayaan dengan harta. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Dia yang akan memberikan pertolongan. Ada seorang ibu di Medan. Ibu ini suaminya barusan meninggal, saudara. Dan saat ibu ini suaminya meninggal, saat suaminya baru saja meninggal, ibu ini bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ibu ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia serahkan semua berhala-berhalanya. Dia kasih semua
ke hamba Tuhan dibakar, dihancurkan saudara. Termasuk abu jenazah daripada suaminya yang biasanya disembayangi saudara. Ya, dilarung, dibuang di laut saudara. Nah, lalu kemudian singkat cerita ya, ternyata keadaan ekonomi ibu ini, usaha yang ada yang digeluti oleh ibu ini itu menurun ya. Dan akhirnya ibu ini tidak punya satu apapun ya. Dia habis semuanya uangnya dan dia punya hutang-hutang yang cukup besar. Ibu ini berpikir, aku mau jual rumahku. Aku mau jual, aku akan bayar hutang-hutangku. Aku akan bayar hutang-hutangku semuanya. Dia berpikir bahwa nanti anak-anaknya akan menerima dia akan numpang tinggal di rumah anak-anaknya. Ya. Tapi ternyata anak-anaknya tidak ada yang mau terima saudara. Karena apa? Anak-anaknya sakit hati sama mamanya. Gara-gara abu jenazah daripada ayahnya ini dilarung, dibuang saudara. Tidak bisa disembayangi lagi. Anak-anaknya menolak ibu ini saudara. Ya. Tidak ada jalan. Anak-anak yang diandalkan sekalipun, keluarga yang diandalkan sekalipun ternyata mengecewakan. Dan ibu ini hanya satu, doa. Ibu ini cari Tuhan, doa saudara. Tuhan kasih pertolongan. Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pendeta ketemu sama ibu ini. Dan ibu ini diajak tinggal di gereja. Bukan gereja yang besar, gereja yang sederhana. Ibu itu ada di rumah Tuhan, dia tinggal di situ, dia bantu pelayanan di rumah Tuhan itu. Saudara, dia ada di rumah Tuhan, dia tetap doa, saudara. Dia doakan anak-anaknya. Sekalipun mereka menyakitkan hati daripada ibu ini juga. Ya. Dia doa untuk anak-anaknya. Dan saudara tahu, 3 tahun berlalu. Saat 3 tahun lewat saudara, anak-anaknya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ibu ini pun dijemput pulang, tinggal bersama dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, seringkali keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak bisa andalkan siapapun. Orang tua tidak bisa diandalkan, saudara tidak bisa diandalkan, bahkan anak tidak bisa diandalkan. Bapak Ibu, mari mulai punya keyakinan saat ujian-ujian iman terjadi. Andalkan Tuhan saudara. Apa itu iman? Iman itu percaya di hati, mengaku di mulut saudara. Saat engkau percaya Tuhan sebagai penolongmu, engkau katakan Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti sembuhkan aku. Bapak Ibu, itulah iman saudara. Daud alami ujian iman dan Daud menang. Ujian yang kedua, saya tulis di sini, saya sebut sebagai ujian waktu atau ujian kesabaran untuk menanti. 1 Samuel 24 ayat 7 dan 8, berkatalah ia kepada orang-orangnya, Daud ini, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 8, dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanan. Setelah Daud menang dari Goliat saudara, Daud dielu-elukan ya. Tetapi malah saat itu Daud dibenci oleh Saul saudara ya. Dia diurapi Tuhan, diurapi lewat Samuel saudara, Nabi Samuel. Tetapi saat pengurapan tiba, ternyata bukannya mendekat jadi raja, tetapi malah jadi buron saudara, dibenci oleh Saul. Dan singkat cerita, Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh ya. Sampai satu kali ya, ada satu kesempatan Daud ini bisa membalas kepada Saul. Harusnya Daud ini kalau dia balas Saul, dia bunuh Saul pada waktu itu, dia bisa jadi raja saudara. Orang diurapi ya, kepinginnya besok sudah jadi saudara. Seringkali kita dapat janji-janji Tuhan,
kita dapat firman, saudara, engkau pasti diberkati, engkau pasti ditolong, engkau pasti dapat kelimpahan. Seringkali kita mau cepat terjadi. Seringkali kita ingin mungkin seminggu, sebulan harusnya sudah terjadi firman-Nya. Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu bukan seperti instan. Lewat sebuah proses baru Daud itu mengalami penggenapan janji Tuhan. Prosesnya belasan tahun itu, saudara, baru dia jadi raja. Bapak Ibu, seringkali kita ini mencoba menolong Tuhan. Tuhan, caranya mungkin seperti ini ya. Kalau saudara ingat Sarah dengan Abraham, dapat janji Tuhan. Saat Abraham usia 75 tahun, janjinya dia ada punya anak, saudara. Janjinya dia jadi bapak segala bangsa. Sarah jadi ibu banyak bangsa, saudara. Itu janjinya Tuhan. Tetapi harus tunggu 25 tahun baru penggenapan janji itu terjadi dengan satu anak, saudara. Bukan banyak anak, tetapi janji Tuhan yang diterima oleh Abraham lewat sebuah proses panjang, saudara. Saat Daud menanti, ya, Daud ini dikasih kesempatan yang kedua untuk bunuh Saul juga, saudara. Satu kali Saul tertidur lelap bersama dengan pasukannya. Dan Daud dapat kesempatan bunuh Saul yang kedua. Bapak Ibu, ini kesempatan yang Tuhan beri. Karena dicatat di dalam firman Tuhan di Alkitab, Tuhan yang membuat pasukan Saul dan Saul tertidur lelap. Ini disirap sama Tuhan, saudara. Tertidur semuanya. Bapak Ibu, tapi Daud tidak mau mengambil kesempatan itu. Dia cuma ambil lembing, dia ambil tombak Saul dan kendi tempat minum Saul, saudara. Dia tinggalkan Saul. Bapak Ibu, Daud lulus ujian menanti, saudara. Ujian waktu, ujian kesabaran. Bapak Ibu, kalau hari ini kita dapat janji-janji Tuhan, kita dapat nubuatan-nubuatan dari para hamba-hamba Tuhan. Sabar menanti, saudara. Tunggu waktunya Tuhan. Saat kau berhasil melewatinya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Satu kali ada sebuah riset di Amerika, saudara. Menarik riset ini. Ada 50-an anak dikumpulkan di sebuah kelas, di ruang kelas, saudara. Dan seorang guru datang di tengah-tengah mereka. Dan guru ini membawa banyak makanan yang menarik. Manisan, segala macam yang menarik, saudara. Lalu guru ini berkata kepada anak-anak, anak-anak, ini semua untuk kalian. Kalian boleh menikmati makanan ini, gula-gula ini, semua kalian boleh nikmati. Tapi tunggu ya, nanti setelah ibu guru pergi, kembali lagi kalian baru boleh ambil. Bapak Ibu, murid-murid bersorak kegirangan. Lalu kemudian ibu guru meletakkan piring makanan tersebut di depan kelas. Dan kemudian ibu guru ini keluar, Bapak Ibu. Dia masuk di ruangan yang lain. Dia memperhatikan tingkah laku anak-anak lewat CCTV, saudara. Dia periksa anak-anak, dia lihat semuanya, dia catat semuanya. Perilaku anak-anak. Dia tulis nama si A, si B, si C, si D. Dia catat si A. Si A sedang berjalan mendekat meja, lalu mulai ambil sedikit kue-kue dimakan. Si B, dia datang ke meja, dia coba dulit, saudara, ya, makanan itu, coba ke bibirnya, ke lidahnya. Si C, anak ini tetap duduk di tempat menunggu. Semua dicatat, saudara, 50 anak ini. Dan data ini disimpan. Guru itu kembali datang ke kelas, anak-anak boleh makan. Bapak Ibu, data ini disimpan kurang lebih 25 tahun. Dan setelah 25 tahun, pihak sekolah menghubungi kembali 50 anak ini. Yang nama-namanya sudah dicatat, nama keluarganya sudah dicatat, orang tuanya semuanya sudah dicatat. Data-datanya dicari satu persatu. Dan saat diperiksa, ya, diinterview, saudara, ternyata, ya,
Dari 80%, dari 100% anak-anak yang 80% ambil tadi saudara, ya, ada sisa cuma 20% anak yang tinggal di meja masing-masing, di kursi masing-masing. 20% anak ini saudara, 25 tahun kemudian ternyata saat diselidiki, mereka ini jadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. 20% anak-anak yang tadinya duduk diam di kelas, menanti waktu, ya, mau sabar menunggu, ya, ternyata 25 tahun kemudian jadi orang-orang besar saudara. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Jadi pengusaha yang berhasil. Jadi seorang pembicara yang terkenal saudara. Dunia mencatat orang-orang yang mau menanti, orang-orang yang melewati ujian waktu dengan kesabaran, jadi orang-orang yang berhasil, jadi orang-orang besar saudara. Ya, kalau dunia saja mencatat demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita tidak berani untuk menunggu waktu Tuhan, tidak berani menunggu penggenapannya di saat jamnya Tuhan saudara. Itu ujian yang kedua yang dialami oleh Daud. Ujian yang ketiga, ujian kesendirian. Saya sebut sebagai ujian kesendirian. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ujian yang ketiga saya sebut sebagai ujian kesendirian atau ujian kepekaan saudara. Satu kali Daud ini, dia keluarganya diculik semuanya, istri dan anak-anaknya. Termasuk keluarga daripada pasukan Daud, orang-orang Daud saudara. Tidak ada satupun keluarga Daud yang ada yang bisa tolong Daud. Dan 600 orang yang bersama-sama dengan Daud itu hendak membunuh Daud saudara. Orang-orang ini adalah orang-orang yang setia. Tetapi ada satu titik di mana mereka ini hendak membunuh Daud karena pedih hatinya saudara. Gara-gara anak istrinya semuanya diculik saudara. Ya. Dan apa yang dilakukan Daud? Daud mempertajam pendengarannya akan suara Tuhan. Belajar untuk peka apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Dia cari Tuhan di dalam kesendirian, ujian kesendirian itu saudara. Dia dengar apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ada satu kali, ada satu masa Tuhan izinkan terjadi. Kita ini hanya bisa ngandalin Tuhan. Kita peka dengar suara Tuhan. Belajar untuk peka dengar suara Tuhan. Kami, hamba-hamba Tuhan, kami juga belajar untuk itu. Saat konseling, saat apa, kami cuma belajar untuk peka. Apa yang Roh Kudus mau. Ya, seringkali ada orang-orang yang konseling bercerita panjang lebar. Ternyata yang salah juga anak ini, orang ini saudara. Bapak Ibu, kita belajar untuk peka. Ya. Setiap kita harus peka dengar suara Tuhan. Ya. Saya juga melatih anak-anak saya saudara untuk peka dengar suara Tuhan. Satu kali Grace, putri saya, ya, dia bekerja di Tangerang. Dia ngomong sama saya, "Pak, aku ini dapat pekerjaan baru. Aku ini dapat pekerjaan baru. Pekerjaan ini aku dapat dari LinkedIn ya. Dia ditawari lewat LinkedIn. Lalu kemudian aku sudah tes semuanya Pak. Aku sudah tes psikotes, aku sudah tes wawancara, tes materi pekerjaan semuanya aku sudah tes. Dan lolos Pak aku ini. Dan gaji yang ditawarkan itu 2 kali lipat dari gajiku yang sekarang. Saya katakan kepada dia, anak saya ini, puji Tuhan Grace, ya kamu bisa pindah. Kan enak dapat gaji 2 kali lipat ya. Tapi jawaban Grace anak saya ini beda saudara. Dia ngomong sama saya, "Pak, tunggu dulu ya. Aku mau belajar untuk tanya Tuhan dulu. Apakah betul aku ini harus pindah? Apakah aku ini harus keluar dari tempat ini?" Ya Bapak Ibu, saya katakan, "Ya wis, kamu doa." Ya, 2 hari kemudian dia telepon saya kembali. Dia berkata, "Pak, aku memutuskan tidak jadi pindah dari tempat itu." Saya kaget saudara. Loh, orang itu dapat pekerjaan dengan gaji double itu enak loh. Ya, harusnya kamu pindah. Saya katakan demikian. Dia jawab, "Enggak.
Tuhan tidak suruh aku pindah, Tuhan suruh aku tinggal di tempat ini. Karena Tuhan mau untuk memproses aku, pribadiku, karakterku di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Papa ingat berapa bulan yang lalu Papa cerita, Papa ngomong sama aku, perusahaan ini, pekerjaan ini, itu dipakai Tuhan untuk memproses semua yang ada di dalam karaktermu. Karakter-karakter yang buruk dipotong-potong semuanya. Ya, supaya jadi pribadi karakter yang baik. Saya pernah cerita itu sama Chris. Itu Papa yang kedua ngomong. Dan yang ketiga apa? 3 minggu yang lalu. Setiap minggu, mulai dari 3 minggu yang lalu, setiap minggu saya ke gereja. Saya dengar firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan selalu ngomong proses. Dan aku memutuskan untuk ikut suara Tuhan. Bapak Ibu, seringkali mata kita ini memandang sesuatu yang baik. Dan kita memilih menurut pandangan mata kita. Dan belum tentu yang baik dari mata kita itu adalah yang baik dari Tuhan, saudara. Seperti Lot. Lot itu memilih Sodom dan Gomora. Kelihatannya baik, hijau, subur semuanya. Tapi ternyata di situ hancur semuanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, belajar untuk ngerti suara Tuhan. Belajar untuk peka dengar suara Tuhan. Latihan grace ini, saudara, tidak berlangsung sebentar. Ya. Beberapa tahun yang lalu, satu kali sebelum anak saya yang besar itu menikah, satu kali saya pada waktu itu pelayanan di Ungaran. Ya, saya berangkat pagi-pagi hari Sabtu. Saya berangkat pagi, saya sudah sampai di sana kira-kira jam 9, saudara. Jam 9 pagi, jam 10 ibadahnya di Ungaran, saudara. Lalu kemudian jam setengah 10 tiba-tiba telepon saya berdering. Handphone saya bunyi. Saya angkat, saya lihat ternyata Grace, saudara. Grace pada waktu itu ngomong sama saya, "Pak, Koko harus kembali ke Kudus." Ya, pada waktu itu, saudara, pagi itu rencananya Stephen, anak saya yang sulung yang besar, itu dari Kudus akan menuju ke Surabaya, saudara. Tetapi dalam perjalanan dia akan berhenti di Semarang, jemput teman-temannya yang dari Surabaya naik kereta, datang ke Semarang, jalan-jalan di Semarang sebentar, kuliner, makan-makan, saudara. Baru setelah itu berangkat menuju ke Surabaya kembali, bawa kendaraan, saudara. Nah, saya sudah izinkan. Pagi itu Stephen berangkat, Papa pelayanan. Ya. Lalu kemudian saat saya dengar itu, kenapa? Ya. Aku mimpi tadi malam, Pak. Koko kecelakaan. Ya. Dia berkata, aku mimpi tadi malam Koko kecelakaan. Ya. Saat saya dengar perkataan Chris, saya telepon langsung Stephen. Saya sudah tidak mikir lagi, saudara. Ya. Stephen pulang, dia sudah sampai Semarang, saudara. Dia sudah ada di Semarang, sudah jemput teman-temannya. Saya katakan, kamu pulang Kudus. Ya. Kamu tunggu di Semarang sampai Papa selesai pelayanan kita sama-sama. 2 kendaraan kita pulang. Saya ngomong seperti itu. Jangan lanjutkan perjalanan. Stephen pada waktu itu ngomong, "Pak, teman-temanku sudah ada ini. Tidak apa-apa, aman-aman. Ya. Nanti gantian nyetir nanti." Dia ngomong seperti itu. Saya ngomong, "Enggak, kamu harus pulang. Teman-temanmu suruh kembali ke Surabaya, naik kereta lagi." Ya. Singkat cerita, Stephen nurut, pulang kembali ke Kudus, saudara. Sampai di Kudus, saya bersama Stephen sama Chris ketemu. Ya. Stephen itu tanya sama Chris, dalam mimpimu, kamu lihat berapa orang yang ada di mobil? Berapa orang yang ada di kendaraan itu? Ya. Chris ngomong, dalam mimpiku aku ngelihat 4 orang. 1 kamu di depan, 1 temanmu di depan juga, laki semua, 2 di belakang. Total 4 orang yang aku lihat. Stephen jawab sama saya, "Pak, mimpinya Chris ini betul, Pak. Sebenarnya rencananya yang mau datang dari Surabaya, teman-temanku itu 4 orang. 5 sama saya. Tapi ternyata mereka sudah janjian, 1 orang itu batal datang. Ketiduran, keretanya terlambat, saudara, ketinggalan kereta. Yang berangkat cuma 3 orang, dengan saya 4 orang. Betul, Bapak Ibu, belajar untuk peka. Suara Tuhan itu bisa lewat apa aja. Lewat firman Tuhan, lewat pembacaan Alkitab,
Tuhan kasih. Bahkan lewat mimpi, saudara, Tuhan bisa bicara. Oleh karena itu belajar untuk peka, dengar suara Tuhan, saudara. Yang keempat, ujian yang keempat, saya sebut sebagai melepas hak. 2 Samuel 6 ayat 22, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Bapak Ibu, satu kali Daud itu membawa tabut perjanjian menuju ke Yerusalem. Ya. Nah, saat perjalanan Daud itu sukacita, dia ikut menari-nari, saudara. Dia sungguh-sungguh menari, saudara. Dan kemudian Mikal, istri daripada Daud, anak Saul, melihat Daud yang menari-nari itu. Dia berkata, seorang raja kok menari-nari kayak kamu. Ya. Kamu ini harusnya tidak perlu menari. Ya. Cukup orang-orang yang Lewi, imam-imam. Ya. Kamu itu raja, punya protokoler. Ya. Harus jaga image. Ya. Engkau harus dihormati, ya, Bapak Ibu. Daud menari itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, mungkin pakaiannya tersingkap, orang melihat, perutnya Daud ternyata gendut juga ya. Ya, orang mungkin berpikir demikian, orang bisa melihat, saudara, Bapak Ibu. Ya, tapi Daud menjawab, ya, tidak apa-apa engkau menghina aku. Aku mau menghinakan diriku lebih. Ya, bahkan seperti budak-budak perempuan, aku ada di situ. Daud melepaskan haknya untuk dihormati, saudara. Daud melepaskan haknya untuk dihargai. Satu kali Daud itu dikudeta oleh Absalom, anaknya. Dan saat dikudeta, dia tinggalkan istana, saudara. Pasukan bersama dengan Daud tinggalkan istana semua. Ya, istana itu lambang kekuasaan, saudara. Dia tinggalkan istana, dia tidak mempertahankan istananya. Ya, harusnya dia perang juga menang, ya, karena berikutnya pun pasukan Daud berperang dengan dengan Absalom dan pasukannya, mereka menang, saudara. Tapi Daud tinggalkan istana, dia tidak mempertahankan haknya, saudara. Dan sampai kemudian di dalam sebuah perjalanan bertemu dengan seorang yang bernama Simei. Dan saat itu Simei mengata-ngatai Daud, saudara. Dia kutuki Daud, saudara. Dia seorang diri, Simei ini. Daud bersama dengan pasukannya. Pasukannya berkata, pengawalnya berkata, aku bunuh orang ini. Tapi Daud berkata, jangan lakukan apapun. Jangan balas. Siapa tahu apa yang diucapkan oleh Simei ini itu dari Tuhan. Bapak Ibu, Daud sampai pada satu kesadaran bahwa dia apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak boleh protes, saudara. Itu Daud. Bapak Ibu, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita ini siap untuk melepaskan hak, saudara? Bagi saya, melepaskan hak ini ada 3 level. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, level pertama itu melepaskan keinginan. Ya, kita ingin ini, kita ingin itu. Ada keinginan yang benar, baik-baik saja. Ada keinginan yang salah, yang berdosa. Ya. Tapi sering kali kita struggle untuk melepaskan keinginan hati. Itu level 1. Ya. Kalau kita sudah bisa sampai melewati ujian level 1 daripada melepaskan ini tadi, melepaskan hak, kita naik di level yang kedua yang saya sebut sebagai melepas hak, saudara. Hak itu apa? Hak itu bagian kita. Contoh, Bapak Ibu kalau bekerja, Bapak Ibu dapat hasil, dapat penghasilan, dapat income, itu hak, saudara. Engkau bekerja keras dapat hasil, itu hakmu. Engkau sudah bekerja, saudara. Tetapi sampai pada level yang terakhir, ada level yang ketiga, melepaskan hak orang yang kita cintai. Bapak Ibu, ujian saya itu sampai di level yang ketiga. Ya. Saya pernah bekerja di sebuah sekolah di Surabaya. Saya pindah dari sekolah 1 ke sekolah yang kedua, saudara.
Dari sekolah yang pertama ini sekolah yang menurut saya bagus, termasuk bintang 5 lah kalau hotel, ya. Baik, ya, semuanya baik. Dan anak saya pun sekolah di tempat tersebut, ya. Kemudian saya pindah di sekolah yang kedua. Pada saat pindah ini tadi, saudara, ya, sekolah yang kedua ini minim, ya. Muridnya masih sedikit, satu kelas cuma 5 orang, saudara, ya. 2 paralel masing-masing 5, total 10 satu paralel, saudara. Sangat kecil, ya. Jumlah muridnya sedikit, ya. Fasilitas sekolahnya minim karena masih sekolah baru, sekolah rintisan. Tapi saya ngomong sama anak-anak saya, kamu ikut papa ya. Ya. Saya ngomong kepada Stephen waktu itu dia masuk SMA, Grace-nya masuk yang di bagian SMP. Kamu ikut papa, ya. Dan kemudian Stephen enggak masalah, dia ikut gampang saja. Tapi Grace protes sama saya. Dia katakan sama saya, "Pak, kok sekolah di sini toh, Pak? Fasilitasnya minim. Tadinya sekolah di yang pertama itu di SD dia belajarnya bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa Inggris, yang ngajar orang Filipina, orang India begitu, saudara. Pakai bahasa Inggris, dia terlatih ngomongnya. Ya, ini loh, Pak. Pakai bahasa Indonesia terus, Pak." Ya. Saya ngomong, "Ikut ya, Grace." Ya. Dia protes, saudara. Tapi saya ngomong, "Ikut, Grace. Ikut, pindah kamu." Ya. Karena kalau kamu tidak pindah sama papa, bagaimana mungkin papa berkata kepada orang tua murid lain, "Ayo masuk ya ke sekolah ini ya." Ya, bagaimana mungkin papa bisa? Mana ada anak yang mau? Mana mungkin ada orang tua yang mau menyerahkan anaknya sekolah di tempat kita ini, kalau kamu juga tidak mau ada bersama dengan papa? Nangis, saudara, dia. Tapi singkat cerita dia nurut, saudara. Dia nurut. Dia sekolah di situ meskipun dengan murid yang sedikit. Sampai akhirnya dia lulus SMP, mau masuk SMA. Dan saat masuk SMA, saya ngomong sama Grace, "Papa pindah Kudus ya. Ya, kamu ikut papa lagi." Wah, marah lagi, saudara, protes lagi. "Pak, Koko enggak pulang Kudus. Koko tinggal di Surabaya." Saya katakan, "Koko kuliah." Ya, Koko kuliah di Kudus, enggak kuliah di Kudus, dia kuliah di Surabaya. Ya. "Kalau gitu aku juga tinggal di Surabaya aja, Pak. Aku tinggal di rumah ini. Ya. Aku sekolah di Surabaya aja." Ya. Saya katakan, "Enggak, Grace. Pulang Kudus." Saya katakan seperti itu. "Kamu ikut papa." Nangis, saudara. Wah, protes, ya. Sampai dia masuk di sebuah SMA di Kudus. Di sekolah tersebut, saat masuk sekolah minggu pertama dia datang ke saya, "Pak, Papa tahu enggak, pelajaran bahasa Mandarin, aku ini dapat pelajaran bahasa Mandarin barusan, Pak. Ya, ternyata yang aku terima, ya, itu pelajaran aku pada waktu kelas 1 SD loh, Pak. Ya, bahasa Mandarinku ini itu pelajaran kelas 1 SD ku. Ya, Papa kok suruh aku sekolah di sini toh, Pak. Anak-anak itu sekolah dari kota kecil ke kota besar. Tapi aku ini aneh, dari kota besar ditaruh di kota kecil." Ya, Bapak Ibu, saya cuma ngomong, "Grace, nurut ya, Grace." Bapak Ibu, tapi bagi saya itu hati itu kayak diiris-iris, saudara. Anak saya Grace itu senang balet. Sejak usia 3 tahun dia balet, saudara, di Surabaya. Ya. Saat saya ngomong pindah ke Kudus, Grace, ya, nanti Papa carikan les balet juga. Ya, kamu kan senang balet. Iya, Pak. Saya rayu dia dengan les balet. Ya, ternyata di Kudus tidak ada, saudara. Baru sekarang ini kelihatannya ada, tapi masih yang kelas-kelas kecil, anak-anak kecil. Ya, pada waktu itu Grace sudah masuk di SMA. Saya ngomong, nanti Papa cari, tidak ada di Kudus, cari di Semarang, pasti ada. Saya ngomong begitu. Nanti Papa antar kamu ke Semarang, seminggu sekali tidak apa-apa nanti. Ya. Saya cari di Semarang, keliling, saudara. Ketemu tempat les balet. Ya, ternyata tidak ada kelasnya Grace itu. Karena kelasnya Grace itu sudah advance, sudah yang agak tinggi, saudara. Yang ada itu kelas yang bawah-bawah ini. Ya, tidak ada, Pak, di sini. Pak cari di Semarang, tidak ada. Ya, kelas balet ini. Ya, saya ngomong, Grace, sorry ya, Grace, tidak jadi les. Bapak Ibu nangis, Grace, pada waktu itu. Dia ngomong sama saya, "Pak, aku kehilangan semuanya loh." Bapak Ibu, jadi orang tua rasanya itu teratap, saudara. Ya,
Saya ngomong sama Grace, maaf ya papa enggak bisa kasih itu. Tapi kamu ikut papa. Saudara, itu bukan melepas hak saya. Tapi saya melepas hak anak saya, saudara. Bapak Ibu punya putra putri yang sekolah. Bapak Ibu pasti berjuang kasih yang terbaik. Enggak sekolah di Kudus, cari di Semarang. Ya, cari di kota yang lebih bagus. Saya ketemu satu pengusaha di sini, bukan jemaat. Dia ngomong sama saya, Pak, anakmu kok mbok masuk di sekolah itu? Iya Pak. Ya. Pikirkan baik-baik loh. Value-nya, dia ngomong gitu. Kumpulannya, dia ngomong gitu. Saya ngomong, ya Pak. Tapi dalam hati saya, kalau aku pindah ke Semarang anakku, saya taruh anak saya di Semarang. Apa bedanya saya tinggal dia di Surabaya? Saya mau dia ikut ke Kudus. Ya, Bapak Ibu, itu ujian melepaskan bukan saja hak saya, tapi itu haknya anak saya. Orang yang saya cintai, anak yang saya kasihi. Bapak Ibu, itu ujian level yang ketiga dari melepas hak. Saudara, saya tanya Tuhan, apa bener toh keputusanku ini? Saat itu saya tanya Tuhan, apakah betul keputusan yang aku ambil? Bapak Ibu, ya, setelah berjalan sekian waktu, dia selesaikan SMA Grace ini. Luar biasa saudara. Dia juara 1 UNBK waktu itu di SMA. Ya. Dulu tidak rajin belajar, tapi di SMA di Kudus rajin belajar getu. Juara 1 ujian nasional berbasis komputer saudara. Jadi UNAS begitu. Dia juara 1 saudara. Zamannya dia masuk kuliah, dia dapat potongan uang pangkalnya dipotong 75%. Ya, karena prestasi saudara. Dia sekolah, dia kuliah 3,5 tahun selesai. Termasuk skripsi dia kerjakan semuanya saudara. Bapak Ibu, selesai itu dia ada di Tangerang, dia bekerja. Hari ini saya melihat Grace, orang yang saya cintai, yang saya lepaskan haknya untuk dapat pendidikan yang baik. Hari ini Tuhan itu tidak biarkan saudara. Tuhan itu balikkan semuanya. Saya ngelihat keadaan yang baik dari putri saya saudara. Hari ini dia bekerja dengan baik, dia selesaikan kuliah, dia prestasi saudara. Bahasa Inggrisnya tetap lancar. Ya, saya kalau ajak dia, Grace kamu yang terjemahin ya. Waktu yang lalu saya cek kesehatan saudara, saya sempat cek kesehatan, saya cari dokter. Waktu itu saya macam-macam, sudah cek, tidak ketemu penyakitnya saudara. Saya coba cek ke Singapura. Ya, cek ke Singapura, saya ngomong, Grace kamu yang antar papa sama mama juga pada waktu itu, kamu yang translate semuanya bahasa Inggris ya. Dia ngomong sama dokternya bahasa Inggris ya. Dia bawa mapnya, dia bawa handphonenya keliling Singapura itu saudara, cari pakai MRT segala macam murah saudara. Dia semua, dia ngerti semua Bapak Ibu. Saya ngomong, Tuhan, Engkau ternyata tidak membiarkan orang yang melewati ujian melepas hak ini tadi dengan sia-sia. Tuhan balas saudara. Saya lihat keadaan Grace hari ini baik. Bahkan sangat baik menurut saya sebagai orang tua. Bapak Ibu, bagian kita saat kita ujian, ya, ujian melepas hak ini saudara. Ini ujian yang berat saudara. Level 1 ujiannya melepas keinginan. Masih keinginan hati. Ya, keinginan A, B, C, ini banyak keinginan kita. Kita lepaskan, masih struggle. Kalau kita lulus di situ naik, melepaskan hak pribadi. Ya. Yang kedua, yang ketiga, melepaskan hak orang yang kita cintai, saudara. Ya. Itu paling berat, saudara. Tetapi saat engkau lulus ujian itu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kelima, ujian kewaspadaan. Ini kisah di mana Daud jatuh. Saat dia ada di istananya, dia melihat seorang perempuan, Batsheba, saudara. Seorang wanita yang sedang mandi. Dan kemudian Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Bapak Ibu, ini ujian kewaspadaan. Ya, hari-hari ini
Iblis itu menebarkan spirit perzinahan, saudara. Berusaha menjatuhkan orang-orang kudus, ya. Bukan saja orang di kota Kudus, tetapi orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya. Di dalam Wahyu 12 itu ada sebuah cerita, kisah di mana ada seekor naga. Ekornya itu menarik sepertiga bintang di langit jatuh ke bumi, saudara. Ya. Siapa naga itu, saudara? Dan siapa bintang-bintang itu? Ya. Saya baca lanjut di dalam Wahyu 16. Ya. Di situ ditulis naga itu adalah ular tua. Ya. Berarti naga sama dengan ular, saudara. Jelas ya? Ya. Saya coba selidiki, apa ekor ular itu, saudara? Apa ekor dari naga itu? Ternyata ekor itu berbicara tentang kelamin. Kelamin daripada ular. Ular itu kelaminnya ada di ekor, ujung, saudara. Itu kelamin ular, saudara. Dan apa berbicara tentang apa? Bintang-bintang di langit. Itu adalah keturunan-keturunan Abraham. Seperti bintang-bintang di langit. Orang-orang yang sudah ditebus, kita, saya dan saudara, itu sudah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan kasih jadi bintang-bintang di langit. Tetapi di akhir zaman, roh perzinahan itu akan menyeret jatuh sepertiga orang-orang kudus. Bapak Ibu, waspada dengan dosa perzinahan. Hari-hari ini dosa perzinahan itu menghancurkan banyak keluarga. Hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan pun jatuh gara-gara dosa perzinahan. Waspada, saudara. Kami berdua buat sebuah perjanjian. Kalau ada konseling ada perempuan yang konseling, wanita yang konseling, saya arahkan ke Bu Elva. Demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu. Konselingnya seperti itu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Hamba-hamba Tuhan yang lainnya, Pak Iwan sekeluarga, Pak Lukas sekeluarga juga sama. Ya, harus laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kalau perempuan yang datang harus ada, kalau ada perempuan yang datang harus bersama. Yang konselornya harus bersama. Saya dengan istri saya. Ya, seperti itu hamba Tuhannya, saudara. Itu aturan supaya apa? Kami menjaga, berawas-awas, saudara. Ya, Bapak Ibu. Ujian kewaspadaan ini itu seringkali akan terjadi di dalam kehidupan kita. Berapa waktu yang lalu saya dapat WA. Ada seorang perempuan di Malang, suaminya WA saya. Pak, istri saya selingkuh dengan jemaatnya Bapak. Saudara, di Malang. Ya. Dengan jemaat. Ya, Bapak Ibu. Saya baca. Ya, saya panggil orang ini. Saya tanya, kamu kenal perempuan ini berapa lama? 1,5 bulan. Lewat apa? Facebook. Kenal lewat Facebook. 1,5 bulan tidur di Malang, saudara. Saya marah sama jemaat ini, saudara. Saya katakan kamu ini kurang ajar. Ya. Bapak Ibu, kenapa? Tidak berawas-awas. Tidak waspada, saudara. Bapak Ibu, belajar untuk tetap waspada. Setiap daripada kita, ya. Saya dan saudara, kita belajar waspada karena apa? Akhir zaman ini sepertiga bintang-bintang di langit dibawa oleh ekor naga, dijatuhkan ke bumi, saudara, dihancurkan, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada sepertiga bintang-bintang di langit yang dijatuhkan. Ujian yang terakhir, ujian yang ke-6. Ujian kebanggaan atau kesombongan, saudara. 1 Tawarekh 21 ayat 1-2. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud. Ia ini iblis. Untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab, kepada para pemuka rakyat. Pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Bapak Ibu. Sensus itu tidak salah, saudara. Tetapi di sini kasusnya yang terjadi, Daud itu mau menghitung kekuatannya. Saudara tahu kemenangan-kemenangan Daud perang menang. Tidak pernah kalah Daud itu, saudara. Dia raja yang luar biasa.
Dan kemenangan-kemenangan Daud bukan karena pasukannya yang hebat, bukan jumlah pasukannya yang besar, saudara. Kemenangan-kemenangan Daud karena strategi-strategi yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, kemenangan Daud dari Tuhan, saudara. Dan saat itu Daud kepingin tahu kekuatannya. Dia hitung pasukannya, dia hitung rakyatnya. Dia bangga dengan jumlah, saudara. Dan itu yang membuat Daud jatuh, saudara. Dia dihukum Tuhan. Tetapi Daud kembali bangkit. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan ini ada ujian kebanggaan menyelinap masuk di hati kita. Bangga, berhasil, aku sukses, aku bisa melewati ini, aku bangga. Saudara, seringkali bukan sombong yang berkoar-koar, enggak saudara. Tetapi kesombongan, kebanggaan itu menyelinap di dalam hati, Bapak Ibu. Dan Tuhan pun tidak mau itu terjadi. Saya buat sebuah pengakuan di hadapan jemaat. Satu kali saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saat saya pelayanan keluar kota, saya ngobrol dengan beliau. Selesai pelayanan, saya ngobrol. Dan kemudian beliau berkata, "Pak, gawe kok yang ini loh Pak." Dia tunjukin saya, saudara, sebuah potongan khotbahnya beliau ini, ya. Kan sering kalau kita lihat di Instagram, di TikTok, itu banyak potongan-potongan itu, saudara. Ya, dia ngomong, "Aku tuh buat, ya, khotbah-khotbah saya suruh bagian multimedia potong-potong, ya. Lalu kemudian upload, ya, di-upload. Itu bisa jadi berkat loh Pak bagi banyak orang. Bukan cuma jemaatmu tok yang di gereja yang dengerin, tapi bisa se-Indonesia bahkan seluar negeri bisa lihat loh Pak, ya. Itu jadi berkat, ya." Dia katakan begitu. Saya pulang, saya berpikir betul juga ya. Jadi berkat, ya. Kata jadi berkat itu terngiang-ngiang di pikiran saya, jadi berkat. Saya minta tolong Mas Iwan, saya suruh Ivan potong video-video khotbah saya, rekaman-rekaman saya yang lalu-lalu dipotong-potong, ya, 1 menit, ya. Saya mau upload, ya, satu di reel, di Instagram itu reelnya, lalu di short di YouTube, dan yang ketiga di video TikTok, saudara. Saya mau kirim itu, saya mau masukkan upload, ya, jadi berkat, ya. Bapak Ibu, saya lakukan itu, saya upload, saudara, saya upload, ya. Alan upload juga, ya, upload, saudara. Saudara, beberapa waktu kemudian, setelah upload 2 atau 3 kali, ya, saya dapat sebuah respon, ya, dari seorang teman di Jakarta. Dia kirim video saya, dia ngomong, "Mantap, khotbahmu keren. Wah, bagus ini, luar biasa." Ya, Bapak Ibu, saat saya baca respon dari teman ini, yang muncul di hati saya apa? Seneng. Saya mulai, wah, mantap ini, bagus ini, ya, jadi berkat. Saya mulai bangga, saudara. Wah, bangga. Tapi di saat yang sama, Roh Kudus itu bicara jelas banget. Dia ngomong, jadi berkat dengan sombong, jadi berkat dengan bangga, itu tipis batasnya. Kamu jadi berkat atau kamu sombong? Yang tahu dirimu dan aku, saya dan Tuhan, ya. Orang tidak tahu, ya. Orang tidak ngerti, ya. Taunya tujuan saya jadi berkat, ya. Tapi yang ada dalam hati saya, ya, saat saya dengar itu, saya malu, saudara. Tuhan, aku ini sombong. Aku ini bangga dengan itu. Aku ini bangga karena dipuji. Saat itu Roh Kudus itu bicara, kamu itu tidak layak untuk seperti ini. Kamu ingat tidak? Kamu bisa berdiri di depan, kamu bisa ngomong. Oh, kamu dulu gagap, tidak bisa banyak ngomong. Ya. Kamu dulu loh waktu kecil, kamu kejang-kejang, panas step. Ya. Dokter ngomong banyak otakmu yang syarafnya yang rusak.
lulus SMA aja sudah luar biasa kata dokter. Kamu tidak ingat itu? Ya, saudara, itu seperti film yang diputar di kepala saya, di depan mata saya. Saya seperti dipertunjukkan. Satu kali Bu Elva itu pernah kasih saya sebuah video TikTok. Dia ngomong sama saya, "Pak, ini loh aku dapat video anak kecil yang sedang panas, demam, dan dia dia kejang, saudara. Kejang. Ya, saudara. Ya, dia ngomong, dia tanya sama saya, "Kamu dulu kayak gini, Pak? Kamu dulu kayak gini?" Saya katakan, "Iya, aku kayak gitu." Ya, itu aku dulu itu. Ya, saudara, itu seperti video yang diputar di depan mata saya. Ya. Saya sadar, saya keliru. Saya jadi pribadi yang sombong. Saya bangga. Ya. Seharusnya apa yang saya lakukan hari ini, itu bukan saya yang melakukan. Itu karena Tuhan, saudara. Saya mencuri kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ujian kesombongan, ujian kebanggaan sering kali muncul dalam hidup kita. Saya ngomong, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Ya, aku tidak layak untuk dapat kebanggaan ini. Karena semua itu cuman karena Tuhan. Bapak Ibu, ujian-ujian Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya bukan untuk menghancurkan. Hari ini saya bukan mengejar untuk jadi pengkhotbah. Ya, kalau ada, saya seringkali kalau suruh khotbah dadaan, saya ngomong kepada Bu Elva, "Kamu aja deh yang khotbah." Ya, aku ini tidak mampu. Saya belajar betul, saudara. Aku ini sebenarnya tidak mampu, Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita ini gagal kena ujian kesombongan. Ya. Hari ini saya bertobat. Saya katakan, Tuhan, bukan menjadi seorang pendeta yang terkenal yang jadi target utamaku. Bukan seorang yang dihormati yang jadi keinginanku hari ini. Tapi aku mau jadi seperti Daud. Menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu, seperti apa keinginanmu? Apakah engkau sama dengan saya hari ini? Jadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Ya, mari lewati ujian-ujian yang terjadi. Saat Tuhan izinkan ujian itu, jadilah pribadi-pribadi pemenang. Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Yesus, Kau sungguh